Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kita selalu sehat ya. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kalian jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum belajar juga, Ibu ingin bertanya, apakah kalian mengetahui berat badan teman-teman di kelas kalian? Nah, jika kalian ingin mengetahuinya, kalian hari ini akan belajar tentang statistika. Tujuan pembelajaran yang pertama pada hari ini adalah siswa dapat menguraikan cara pengumpulan data dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyusun data ke dalam bentuk tabel. Yang ketiga, siswa dapat merancang pengumpulan data diri dengan benar. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, hari ini kita akan belajar tentang statistika. Nah, sebelumnya apakah kalian mengetahui apa itu statistika? Jadi, statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi data, dan merepresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan data. Kalian sudah mengetahui kan apa itu pengertian dari statistika? Sekarang, apakah kalian mengetahui data? Data menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, data adalah suatu keterangan yang benar dan nyata. Singkatnya, data adalah suatu keterangan yang berisi informasi yang ingin kita peroleh. Contoh dari data itu, misalnya yang pertama, daftar tempat mainan favorit anak kelas 5, yang kedua, daftar ulangan harian matematika kelas 5, dan yang ketiga, daftar berat badan siswa kelas 5, atau yang keempat, judul buku yang paling laku di koperasi sekolah. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui apa itu data, kita akan belajar tentang bagaimana cara memperoleh data. Cara memperoleh data dibagi ada dua. Yang pertama, secara langsung, yang kedua dengan secara tidak langsung. Yang pertama, data yang diperoleh secara langsung dibagi tiga. Yang pertama, pencatatan langsung atau observasi. Hal ini dilakukan berdasarkan pengamatan atau pengukuran secara langsung. Yang kedua, wawancara. Wawancara berisi beberapa pertanyaan yang ingin kita ketahui. Yang ketiga, lembar isian. Lembar isian ini akan diisi oleh orang yang ingin kita peroleh datanya. Lembar isian akan berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang singkat. Yang kedua, data yang diperoleh secara tidak langsung berarti kita menggunakan data yang sudah tersedia. Misalnya data-data yang tersedia di buku, di perpustakaan, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan belajar tentang cara menyajikan data. Cara menyajikan data itu ada beberapa cara. Yang pertama, dalam bentuk tabel. Yang kedua, dalam bentuk diagram, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Sebelumnya, ketika kita ingin menyajikan data dalam bentuk tabel, apakah kalian mengetahui apa itu tabel? Tabel adalah daftar yang berisi sejumlah informasi berupa kata dan bilangan yang tersusun dalam bentuk kolom dan baris. Contoh tabel adalah sebagai berikut. Menyajikan data dalam bentuk tabel dilakukan dengan cara mengurutkan data yang terbesar hingga terkecil atau sebaliknya. Sekarang, agar kalian lebih memahami bagaimana cara mengumpulkan data dan menyajikan data, akan Ibu contohkan ya. Kemarin, Ibu telah mewawancarai guru-guru PPLSP di SDN Cibiru 10 yang hasilnya sebagai berikut. Data kelahiran guru PPLSP di SDN Cibiru 10 adalah Triska lahir bulan April, Agit bulan Desember, Desi bulan Maret, Diara bulan Juli, Astri bulan September, Rizva bulan April, Dina bulan November, Intan bulan Desember, Rani bulan November, dan Ajis di bulan Oktober. Dari data yang Ibu kumpulkan melalui wawancara akan Ibu masukkan ke dalam tabel sebagai berikut. Jadi tabel akan berisi 3 kolom. Yang pertama, nomor, nama, dan bulan kelahiran, dan akan disusun berdasarkan data yang telah Ibu peroleh tadi. Yang pertama, Triska bulan April, Agit bulan Desember, 3 Desi bulan Maret, 4 Diara bulan Juli, 5 Astri bulan September, 6 Rizva bulan April, 7 Dina
bulan November, 8 Intan bulan Desember, 9 Rani bulan November, dan 10 Ajis bulan Oktober. Setelah Ibu memasukkan data hasil wawancara ke dalam tabel, sekarang Ibu akan mengurutkan tabel berdasarkan bulan kelahiran yang paling awal hingga bulan kelahiran yang paling akhir, seperti ini. 1. Desi bulan Maret. 2. Triska bulan April. Ketiga, Rizva bulan April. 4. Diera bulan Juli. 5. Astri bulan September. 6. Ajis bulan Oktober. 7. Rani bulan November. 8. Dina bulan November. 9. Intan bulan Desember. Dan yang ke-10 Agit bulan Desember. Apakah kalian telah memahami materi yang telah Ibu ajarkan tadi? Wah, hebat sekali ya anak-anak Ibu. Selanjutnya, agar kalian lebih memahami materi pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan kalian tugas. Dengarkan baik-baik ya. Yang pertama, kalian harus mewawancarai anggota keluarga kalian mengenai bulan kelahirannya. Yang kedua, kalian harus menuliskan hasil wawancara yang telah kalian peroleh. Yang ketiga, kalian harus memindahkan hasil wawancara yang telah kalian peroleh ke dalam bentuk tabel. Dan yang keempat, kalian harus mengurutkan bulan kelahiran yang paling awal hingga bulan kelahiran yang paling akhir. Bagaimana pembelajaran matematika hari ini? Sangat seru dan mudah, bukan? Selanjutnya, sebelum Ibu menutup pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi. Dengarkan baik-baik ya. Yang pertama, tuliskan cara memperoleh data. Yang kedua, urutkan data-data berikut ke dalam bentuk tabel dari data yang paling kecil hingga yang paling besar. Yang pertama, Raina 10 tahun. Kedua, Sabila 9 tahun. Ketiga, Dayu 11 tahun. Keempat, Bayu 11 tahun. Dan yang kelima, Adi 12 tahun. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Bagaimana? Apakah kalian sudah selesai mengerjakan soal evaluasi? Jika sudah, sebelum menutup pembelajaran kali ini, kalian jangan lupa berdoa ya. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.